keterangan bahwasanya air bekas dibuat untuk wudhu itu baunya niku lebih gak enak ngoten daripada air got. Karena nopo? Karena air wudhu itu tadi adalah bekas, termasuk dosa-dosanya orang yang wudhu itu katut bersama dengan air bekas wudhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyati ajma'in wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa jaddatina wa masyayikhina ustadina khususan ila ruhi ramjazuna sujadi man yarjuza hamzazuli ila ruhi syabal qadir dilani ila ruhi syabal hasan al-syariri ila ruhi syabal hasan al-syari ila ruhi syabal hasan al-maturidi ila ruhi syabal syafa'i ila ruhi syabal hawi ila ruhi syabal ghazali ila ruhi syabal rafi'i ila ruhi syabal hanifa ila ruhi syabal malik ila ruhi syabal hamdani ila ruhi syahad al-mu'allif kitab Abu Takrib Syekh Abi Syuja' ila ruhi Syekh kitab Al-Qarib Syekh Abu Qasim Al-Ghazi ila ruhi Syekh Imam Al-Bajuri Ausuli maqur imanullah alaihi majma'in ila ruhi Abi Gajam Al-Uqti ila ruhi Yahya Ahmad wa Abdullah Muhammad والزوجات مهتم بالعشم الرحيم المحد بن شريف والزوجات مفاتيم بالإسماعيل وصول مبروك إيمان الله عليهم أجمعين ببركاتهم وأنوار منفعته بالدين والدنيا والآخرة أجركم الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بكل والدي آمين. عباد الله رجال الله أغيثونا لأجر الله وكونوا عوننا لله عسى نخضى بفضل الله ويا أقضاب ويا أنجاب ويا سادات ويا أحباب وأنتم يا أولي الألباب تعالوا وانصروا لله سألناكم وللزلفى رجوناكم وفي أمر قصدناكم فشدوا عزمكم لله فيا ربي بساداتي تحقق لي عسى تأتي بشاراتي ويسكو وقتنا لله بكسب الحجب عن عيني ورفع البين من بيني وطمس الكيف والعين بنور الوجه يا الله. صلاة الله مولانا على من بالهدى جانا ومن بالحق أولانا شفيع الخلق عند الله. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin wal alim wal ulama, para kiai, para asatidz, para sepuh bin sepuh, jamaah hadirin hadirat jamaah Masjid Baitul Akhirah ingkang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Monggo kita sareng-sareng pada malam hari ini kembali lagi mengucap syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala kanthi ucapan alhamdulillahirabbil alamin
sebagai bentuk ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia yang masih Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga alhamdulillah kita semuanya pada malam hari ini masih ditakdir oleh Allah diberi ketetapan iman, Islam, kesehatan, kemudahan dalam berbagai masalah kehidupan kita. Mudah-mudahan dengan kita hadir di majelis ini dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah, kesehatan senantiasa berpihak kepada kita semuanya. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kucuran kemudahan demi kemudahan dalam menghadapi berbagai masalah kehidupan kita di dunia maupun di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Kita teruskan kajian pada malam hari ini masih mengenai masalah toharo. Kita bacakan wal qismus salis nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrari fid dharain amin ya rabbal alamin. Wal qismu utawi bagian as-salisu kang nomor telu. Al-qismu salisu utawi bagian kang nomor telu iku tahirun banyu kang suci fi nafsihi ing dalam datiyane tahir. Ghairu mutahhirin tur kang ora iso nyucikaken li ghairihi maring liyane tahir. Wa huwa utawi tahir ghairu mutahhir iku al-ma'ul musta'malu banyu musta'mal fi raf'i hadasin ing dalem ngilangi hadas. Iku al-ma'u banyu al-musta'malu kang den gunakaken fi raf'i hadasin ing dalem ngilangi hadas au izalati najasin atau ngilangi najis. Sarate illam yataghayyar lamun ora berubah. Illam yataghayyar lamun ora berubah apa tahir ghairu mutahhir fi izalatin najasa. Walam yazid lan ora tambah apa wasnuhu timbangane tahir ghairu mutahhir ba'dang fisalihi ing dalem sause dadi kepisahe tahir ghairu mutahhir atau izalatun najasah niku. Soalnya syaratnya najis niku. Air yang dipergunakan untuk menghilangkan najis. Niku syaratnya niku. Jadi balike ba'dang fisalihi ing dalem sause kepisahe izalatun najasah amma saking barang kana kang ono apa ma badama kana kang tinemu apa ma ba'da tibarima ba'da tibarima ing dalem sause milang-milang perkara yatasyarrabuhu kang dadi karesep ing ma apa al-masuru barang kang den baso minal ma'i saking banyu, bayane minal ma'i saking banyu. Jadi malam hari ini kita masih membahas tentang masalah toharo, yakni bersuci, di mana agama kita, kata Nabi Muhammad SAW, bunya hadatin alan nadhafah. Jadi agama itu, agama kita ini dibangun di atas kesucian.
Allah Subhanahu Nabi kita juga bersabda, innallaha nadifun yuhibbun nadhafah. Allah itu zat yang suci dan suka terhadap suatu kesucian. Oleh karena itu kita sangat dianjurkan, disuruh di dalam syariat Islam kita itu senantiasa untuk berbersih dan bersuci, karena berbagai faktor, banyak penyakit yang menjangkit manusia itu tidak lain karena seorang muslim itu sering mengabaikan masalah kebersihan. Jadi karena Allah juga termasuk zat yang suci, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu zat yang suci, tidak akan menerima sesuatu kecuali yang suci. Artinya bila kita mendekati Allah, ingin beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah dalam konteks ibadah, otomatis kita harus suci. Suci dalam arti dari hadas kecil maupun besar, dan juga menghilangkan najis. Jadi kalau berbicara masalah hadas, masalah toharo, bersuci dari hadas kecil, ya ini tentunya dengan wudu. Kalau hadas besar, ini junub, ini dengan mandi. Antara wudu dan mandi tentunya menggunakan media yang namanya adalah air. Pembahasan pada malam hari ini itu masih mengenai tentang media untuk bersuci, yakni air. Kemarin sudah kita bahas macam-macam air, yang mana ada 4 di dalam kitab Fathul Qorib ini. Yang pertama adalah air tohir mutahhir yang tidak makruh dipergunakan. Yang kedua, ya, contohnya adalah air mutlak. Yang kedua adalah air tohir mutahhir, suci, mensucikan, tapi kalau dipergunakan hukumnya makruh. Dan yang ketiga, ya, pada malam hari ini kita akan mengkaji pembagian masalah air. Yang ketiga adalah air tohir ghairu mutahhir, air yang suci tapi tidak bisa kita pergunakan untuk mensucikan. Artinya suci bisa kita buat minum. Artinya tidak bisa mensucikan, berarti tidak bisa kita buat bersuci, wudu, mandi, itu tidak bisa. Jadi di sini dicontohkan, jadi dalam pembagian air yang ketiga ini itu ada 2 uraian, dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah di sini dicontohkan sebagai air mustakmal, al-ma'ul mustakmal fi raf'i hadasin au izalati najas. Jadi yang pertama adalah air mustakmal. Yang kedua, air yang suci, mensucikan, berubah disebabkan karena kecampur sesuatu yang suci. Nah, itu juga termasuk air yang suci tapi tidak mensucikan. Tapi yang kita bahas sekarang adalah yang pertama dulu. Soalnya waktu ini nutut nggih. Terus yang pertama adalah al-ma'ul mustakmal. Definisi air mustakmal adalah al-mustakmalu fi raf'i hadasin
au izalati najasa. Niku definisinya. Air yang kita pergunakan, sudah kita pergunakan untuk menghilangkan, mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis. Tentunya dalam menghilangkan hadas dan najis, air ini bisa menjadi mustakmal. Air yang kita pergunakan untuk mengangkat hadas ini bisa menjadi mustakmal. Tentunya ada kategorinya, ada syarat-syaratnya. Tapi di dalam kitab Fathul Qorib ini nggak dijelaskan sama mu'allif. Dalam kitab syarahnya, yakni syarah kitab Al-Bajuri, itu ada syaratnya. Yang pertama adalah air itu jadi air mustakmal ini termasuk air yang suci tapi tidak bisa mensucikan. Kenapa kok dikatakan suci tapi tidak mensucikan? Ini berdasarkan juga dalil. Air mustakmal itu dikatakan suci berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan dari sahabat Urwah bin Mas'ud As-Sakhafi. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya Adabul Mufrad. Di situ sahabat Urwah bin Mas'ud As-Sakhafi, seorang kabilah dari kabilah Sakof, itu berpendapat menjelaskan tentang tingkah laku Rasulullah, kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya idza tawaddo'a kadu yaqtatiluna ala fadli wudu'i. Jadi ketika Rasulullah itu wudu, kadu yaqtatiluna ala fadli wudu'i. Para sahabat itu rebutan memperebutkan sisa dari bekas air wudu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini barokah. Jadi barokah teko air wudune Rasulullah niku mau didamel rebutan kali sahabat. Dari hadis ini tidak ada larangan. Rasulullah tidak melarang sahabat mengambil barokah sisa wudhu itu. Ini menunjukkan bahwasannya air yang bekas dipergunakan untuk bersuci wudhu itu adalah suci, karena nggak dilarang oleh Rasulullah. Yang kedua, ada hadis bersumber dari sahabat Jabir. Sahabat Jabir ketika itu sedang sakit parah, yang tidak sadarkan diri, lalu dijenguk ya'uduni Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wa ana maridun la aqol. Rasulullah berserta sahabat niku, dan riwayat niku sahabat Abu Bakar menjenguk sama Rasulullah ke rumah sahabat Jabir yang sedang sakit parah, yang gak sadarkan diri. Ketika sampai di rumahnya, Rasulullah meminta diambilkan air seember. Lalu Rasulullah wudu dengan air itu. Setelah wudu, kan bekas dari wudunya itu tadi ditampung di wadah, kemudian diusap-usapkan ke sahabat Jabir, sehingga sahabat Jabir sadar. Jadi dari hadis ini menjadi dalil bahwasannya air mustakmal itu dikategorikan masih suci, karena nggak mungkin
Nabi melumuri tubuh sahabat Jabir dengan air wudhu. Kalau najis ya gak mungkin dilumuri najis. Nah, ini menunjukkan bahwasanya air bekas wudhu itu suci. Nah, ini berdasarkan dua hadis ini. Nah, yang memang ulama madhab ini sepakat bahwasanya air mustakmal yang pernah dipergunakan bersuci itu masih suci, nggak ada khilaf. Nah, justru yang khilafnya itu ketika dibuat untuk mensucikan. Nah, di situ timbul khilaf di antara para ulama. Di dalam madhab kita Asy-Syafi'iyah, air mustakmal itu dihukumi di dalam kaul jadid, itu dihukumi tidak bisa mensucikan, suci tapi tidak bisa mensucikan. Ini juga ada dasarnya. Jadi ulama salafus soleh niku termasuk para sahabat tabiin riyen-riyen niku. Jadi ketika dia wudhu, air bekas wudhunya niku tidak dipakai lagi, ngoten loh. Padahal tenggene tanah Arab niku Mekah niku kondisi ini kan napa namanya jarang air, ngoten, langka, ngoten. Justru kok mengapa kok gak dipakai, ngoten loh. Tapi para sahabat dengan tidak adanya air itu kok gak dipakai ngono bekas ikunya. Mestinya kan harus dipakai ya. Nah, karena nggak ada lagi, tapi malah memilih tayamum, malah memilih tayamum. Nah, ini menunjukkan bahwasannya air mustakmal itu tidak bisa dipergunakan lagi, alias kadaluarsa. Di ono sepayet sepayet. Dan juga para ulama niku termasuk para wali, aulia niku ningali air mustakmal niku kan para ulama termasuk para wali kaya dene tenggene kitab Mizanul Kubro niku wonten keterangan kitab niki karangane Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Keterangan bahwasanya air bekas dibuat untuk wudhu itu baunya niku lebih gak enak ngoten daripada air got. Karena napa? Karena air wudhu itu tadi adalah bekas, termasuk dosa-dosanya orang yang wudhu itu katut bersama dengan air bekas wudhu niku. Oleh karena itu ulama-ulama auliyaillah termasuk sing wali-wali niku mengatakan air yang bekas wudhu itu tidak bisa dipergunakan untuk bersuci lagi. Tapi ya bisa dipergunakan untuk yang lainnya. Jangan dibuang. Maksudnya bisa dibuat untuk minum dan lain sebagainya. Termasuk tadi hikmahnya niku ngombe banyu air wudhu niku nggih kathah, wonten keterangan niku termasuk hikmahnya air bekas wudhu ngoten niku sampean ada yo muga-muga enggak anake nurut kabeh. Anake gak nurut ngoten niku sampean sukane niku banyu bekas wudhu niku sampean wudhu. Saged ke wong tuwa sing wedok ngoten niku. Ya mboten diombe ya jule. Mboten bisa digodhog banyu galonan niku. Pesen tak juli ngono aku wae. Nggih, sampean wudhu yen bekas wudhune sampean niku. Napa? Wonten keterangan ten kene kitab niku termasuk ya wis dibuktekaken aja, wonten penelitian wis. Ya. Termasuk nggih nyun sewu ya mboten niku. Suwe mboten gadah keturunan, nah niku sampean wudu tiyang sepahe sampean mboten niku.
kengken wudu sampai ngombe insyaallah. Nggih. Wonten niki keterangan wis di nggih. Ditadai ten isor ngoten. Nggih ditadai. Mboten ditadai kan telas. Nggih ditadai. Pak. Nggih. Dicol mele nang galon. Larang sampean dol. Niku termasuk hikmah asrore bekas air wudhu kita. Jadi air kita membahas pertama air mustakmal. Air mustakmal adalah di dalam kitab ini dikatakan al mustakmalu fi raf'i hadasin aw izalati najasah. Air yang pernah kita pergunakan untuk menghilangkan, mengangkat hadas ataupun menghilangkan najis. Nah, kategori air itu dikatakan mustakmal, tidak bisa kita pergunakan lagi untuk bersuci. Nah, itu ada syarat-syaratnya. Nah, di dalam syarahnya kitab Fathul Qorib, yakni kitab Fajuri, itu ada 4 syarat. Yang pertama adalah ma'aqillatil ma'. Apabila air yang kita pergunakan wudhu itu kita sedikit, artinya sedikit di sini itu kurang dari 2 kula. Nah, ukurannya 2 kula, kalau ini kurang lebihnya 216 17. Tapi dalam kitab lain ada yang mengatakan 2 kula itu 270 liter. Iku, nah, nanti ketika air sedikit kita pergunakan untuk bersuci wudhu, nah, gampangannya lah wudhu, maka air ini mustakmal, bisa menjadi mustakmal. Ini syarat pertama. Artinya apa? Kalau air itu banyak, lebih dari 2 kula, maka air yang kita pergunakan untuk wudhu, menghilangkan, mengangkat hadas, ini tidak menyebabkan air ini menjadi mustakmal. Jadi kalau airnya banyak, nggak mustakmal. Kalau airnya sedikit, kurang dari 2 kula, ya saember. Misalkan kita wudhu kayak ember, ember kan kurang dari 2 kula air tak wudhu, atau nang pancuran lah, pancuran Timbone ku dibolongi karo. mungkin sih. Jadi misalkan ten pancuran nggih wudhu seret, jadi bekas niku kumur-kumur napa ngusap wajah, dan niku ditatai, diwadahi ten ember sampai dadi sak ember kan kurang dari 2 kula ta. Ember cilik sama enten ya jelas kurang ya. Nah, air yang di ember ini yang kita kumpulkan yang kurang dari 2 kula bekas kita wudhu, ini dinamakan air mustakmal yang tidak bisa kita pergunakan lagi untuk bersuci. Berbeda lagi kalau kita itu bersuci wudhu di dalam kolam, misalkan kolam gede ya, lebih dari 2 kula. Biasanya masjid-masjid biar kan nonton kolam gede. Nah itu otomatis kan lebih dari 2. Nggih, sedikit lawas ngoten niku. Nah niku mboten pengaruh. Mboten pengaruh. Karena airnya adalah banyak. Maka enggak berpengaruh, bisa tetap kita pergunakan berkali-kali untuk bersuci. Begitu juga dengan air mustakmal yang kita kumpulkan, sedikit-sedikit kita kumpulkan jadi satu, akhirnya mencapai 2 kula. Nah, ini kembali lagi kemurniannya, air itu bisa mensucikan. Jadi bekas-bekasnya niku sampai kelungkono pengiritan.
Tapi nek napa jenenge Oh, air sing damel wudu wau sing boten kathah dibandhe timbo. nggih. Niku nggih digawe wudu mulai asar ngoten asar. Misalnya kok dital beduk, mungkin kan ditapadhe timbo, mungkin asar damel mulai maghrib karo. Mboten asal. Lah dhisik niki syarat pertama nggih. Nggih, wonten syarat kedua, ketiga, keempat. Ingin masuk niku masuk syarat ini. Syarat pertama adalah airnya sedikit. Terus syarat kedua adalah fil mustakmal fi fardhi toharo, dipergunakan untuk menghilangkan hadas atau fardunya bersuci. Maksudnya itu kita bersuci itu tujuannya untuk mengangkat hadas. Kalau kita bersucinya tidak tujuannya untuk mengangkat hadas, artinya mengangkat hadas itu kan sing wajib. Jadi kalau tujuannya tidak mengangkat hadas, maka air yang sedikit yang kita pergunakan untuk wudhu itu tidak menjadi mustakmal. Contohnya misalkan awak dhewe niki wau nggih. Misalkan maghrib niki sing enggak ada wudu. Nah, yen sampai isya, teko isya iki sing enggak ada wudu. Nah, arep salat isya ya sing enggak ada wudu. Terus awak dhewe wudu. Nah, iki namanya wudunya kita itu bukan wudu dalam rangka menghilangkan hadas. Namanya wudu tajdid. Jadi tajdidun niat, tajdidul wudu. Wudunya dalam rangka tidak mengangkat hadas karena posisinya masih punya wudu. Nah, air yang kita kumpulkan, kita pergunakan, bekas kita wudu tajdid itu tadi, itu tidak menjadi mustakmal karena wudu tajdid itu hukumnya sunnah. Ini perintahnya di dalam Al-Quran kan ngoten, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kamu sholat maka wudulah. Perintahnya ngoten, wudu. Nah, melihat dari dohir ayat niku, baik kamu itu punya wudu ataupun tidak, ngoten. Nah, baik kamu wudu. Makanya tentang tafsir Jalalain niku wonten keterangane tafsirane, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati wa antum muhdisuna. Apabila kamu ingin mengerjakan sholat wa antum muhdisuna, dan kamu dalam kondisi hadas, maka wudulah. Dan ayat ini memang ada tafsir hadisnya, hadis dari Rasulullah SAW, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza hadasa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima sholat kamu ketika kamu dalam keadaan hadas sampai wudu. Ini menunjukkan bahwasannya perintah di dalam Al-Quran itu ketika kita mau sholat, kita diperintahkan untuk wudu, sedangkan dalam kondisi kita masih punya wudu, maka wudunya itu hukumnya sunnah. Nah, ketika kita wudu toharo dalam keadaan sunnah, air yang kita pergunakan untuk wudu tajdid niki, nah, itu masih bisa kita pergunakan untuk bersuci. Andaikan air itu, nah, misalkan kabeh niki, apa namanya wudu tajdid kabeh dikumpulno kabeh niku. Terus ana sing durung wudu, nah, kita kasihkan air itu untuk wudu, sah wudunya. Karena air ini tidak berubah kemurniannya, disebabkan mengangkat hadas. Karena air ini kita pergunakan untuk tidak mengangkat hadas. Makanya niatane nggih beda.
wudu nek niatane pun dikei lirafil hadas. Nawaitu tajdidal wudu lillahi ta'ala dan fardhu lillahi ta'ala. Niat ngenyari wudu karena Allah pun dikei lirafil hadas. Ya Allah, itu adalah atau bekas dari basuhan pertama yang wajib ketika wudu. Nah itu juga mustakmal. Jadi basuhan pertama anggota wudu kita, yakni wajah, tangan. Nah ini yang pertama kali. Nah itu air sisa basuhan yang wajib itu yang pertama itu mustakmal. Lek kedua, ketiga tidak mustakmal karena 2, 3 itu basuhan sunnah bukan wajib. Artinya kalau basuhan sunnah itu airnya adalah bisa kita pakai lagi untuk bersuci atau wudunya orang madhab Hanafi, wudunya orang madhab Hanafi. Orang madhab Hanafi wudu. Madhab Hanafi niku kan niatin niku mboten lirafil hadas, mboten. Soalnya nopo? Niat itu tidak termasuk dalam fardu wudu kalau madhab Hanafi. Tapi kesempurnaan dari wudu. Tak cara dhek nggih mboten madhab Hanafi nggih mboten napa-napa. Cara awak dhewe madhab Syafi'i itu tetap dihukumi air yang dipergunakan untuk orang madhab Hanafi wudu itu tadi hukumnya tetap mustakmal karena itu bentuk dari menghilangkan hadas, mengangkat dari hadas meskipun secara madhab dia nggak wajib. Niat mengangkat hadas itu nggak wajib. Terus wudune lari alit, nah niku nggih termasuk lari sing sopi. Nah, bekas air wudunya ya termasuk mustakmal. Gak bisa kita pergunakan lagi untuk bersuci. Yang ketiga syaratnya air itu dikatakan mustakmal adalah munfasil anil udwi. Jadi sudah terpisah dari anggota tubuh kita, anggota wudu. Jadi air yang kita basuh, nah, misalkan basuh muka, jadi air yang masih ada di area muka ini, masih menempel, itu masih dihukumi suci mensucikan, belum mustakmal. Nah, ketika sudah jatuh, nah, ini dihukumi yang jatuh ini gitu, mustakmal. Makanya lek napa namine adus niku kan teko ndukur dhisik gitu. So, ya. Jadi air yang mengenai kepala kita sampai dada kita, ya, yang di dada kita masih melekat ini sampai ke kaki ini masih dihukumi mboten suci mensucikan, mboten. Karena masih melekat di tubuh kita, mboten. Ketika kita mandi gitu loh. Karena termasuk kal-udwil wahid. Anggota tubuh kita ketika mandi itu seperti hanya satu anggota. Meskipun air itu berada di sini, nah itu masih bisa mensucikan selama belum jatuh. Kan dimulai dari kepala itu supaya satu kali itu sudah bisa mensucikan semuanya. Jadi hemat. Itu syarat yang ketiga. Syarat yang keempat, air itu dikatakan mustakmal kalau memang tidak ada niatan untuk iltiraf. Iltiraf niku mengambil air, menjadikan tangan kita itu sebagai gayung, ceduk. Lek mboten wonten niatan cukup banyu niku wau tangan kita itu sebagai cebok, maka air ini menjadi mustakmal.
misalkan ini ada air sedikit saember, ini bahasnya syaratnya airnya sedikit saember. Jadi wudu, ketika kita wudu kumur-kumur masuk muka. Nah, masalahnya ketika selesai basuh muka kan basuh tangan. Nah, jukuin banyu kayak basuh tangan ini. Nah, ini ada kemungkinan kita ngambil air itu dengan tangan kita, tujuannya mengambil dan menghilangkan hadas. Ngoten lho. Lek masalah basuh muka kan wis jelas ya. Saken bedano. Wis mesti tujuannya mengambil air untuk muka. Nah, ketika kita mengambil air untuk membasuh tangan, nah ini perlu ikhtirof. Maksudnya ini niat mengambil, menjadikan tangan kita ini sebagai gayung, sebagai ciduk. Nah, gak ada itu, maka air yang kita ambil itu menjadi mustamal. Nah, ini zaman biyen ngoten. Ya, zaman saya ini kan saya praktek kang ini. Zaman biyen ngoten ciduk sih ya. Ngoten, nggih dicakupi ngoten kali tangan. Kan sing ngonten viral-viral kalau wingi niku. Napa niku? Apres sih. Wudu dan ngene cepo niku. Kok ngaten niku. Lek mboten niatan menjadikan tangan ini sebagai untuk mengambil mustakmal niku sing diopo-opo sih. Nggih. Wonten basuh muka niat, nah niki perlu niat ikhtirof ngoten lho. Menjadikan tangan kita ini sebagai gayung. Kalau enggak air yang sedikit itu menjadi mustakmal, otomatis lek mustakmal enggak bisa kita pergunakan untuk membasuh kepala. Sesudah tangan kanan kiri sudah dibasuh, nah, tinggal kepala nggak bisa mengambil dari ini karena sudah mustakmal. Oke. Jadi sesudah niat basuh, pokoknya sesudah niat, sebelumnya bukan masalah. Misalkan saya durung niat wudu di jempok ini, anget enggak iki panas tadem, bukan masalah lah. Lek sadurunge, lek wis mantun niat, lah ini jadi masalah. Ketika mandi juga iki ngoten. Lek kita sebelum mandi belum niat, ngecek kondisi di air niku adem apa enggak, mboten napa-napa. Nah, ketika kita sudah niat mandi, terus kita celupkan tangan kita, nah ini jadi mustakmal air yang sedikit itu, karena sudah niat. Bisa. Tadi ini syaratnya. Syarat yang pertama adalah airnya sedikit, dipergunakan untuk fardu bersuci. Yang ketiga harus terpisah dari anggota tubuh kita, anggota wudu, anggota fardu. Yang keempat adalah niat ikhtirof. Niat ikhtirof juga ada dalilnya. Betul kan? Oke. Itu sakit tahu. Ini kan jadi Marisa. Napa? Mutu tajdid. Nggih. Nggih, saged damel tiyang kata lek tajdid. Mboten. Soalnya tidak menghilangkan hadas. Kalau tutup Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma 'allimna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna inda hajatina ilaih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.